Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Apriatin, bersama rekan saya ada Gulam Alkisan, Indah Lestari, dan ada Lestari Indriani. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan materi mengenai dimensi-dimensi dalam administrasi sekolah. Adapun subbab yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada administrasi pendidikan dilihat sebagai suatu gugusan substansi problema-problema tertentu. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai administrasi pendidikan dilihat sebagai proses kegiatan manajemen. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai administrasi pendidikan dilihat sebagai human behavioral and leadership. Yang pertama, kita akan membahas mengenai administrasi pendidikan dilihat sebagai suatu gugusan substansi problema-problema tertentu. Nah, kegiatan administrasi ini ditekankan pada proses dan metode untuk menjamin suatu tindakan yang tepat. Memang itu adalah substansi dalam jajaran manajemen pendidikan. Nah, kemudian kegiatan dimensi atau ruang lingkup program administrasi pendidikan di setiap satuan pendidikan pada setiap sekolah di sini ada 7. Yang pertama ada pengelolaan pada bidang kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua ada pengelolaan pada bidang pengajaran. Yang ketiga ada pengelolaan pada bidang kesiswaan. Kemudian yang keempat ada pengelolaan pada bidang personalia atau ketenagaan. Kemudian yang kelima di sini ada pengelolaan pada bidang sarana dan prasarana. Yang keenam ada pengelolaan pada bidang keuangan atau pembiayaan. Dan yang ketujuh ada pengaturan hubungan sekolah dengan masyarakat. Penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gulam Alkisan. Kemudian administrasi pendidikan dilihat dari sebagai proses kegiatan manajemen. Sekolah itu merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memerlukan proses administrasi dan manajemen. Proses yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki perencanaan yang terorganisir secara sistematik. Kemudian program perencanaan tahunan sekolah. Yang pertama, sekolah mengadakan pertemuan rutin atau bertahap dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Yang kedua adalah sekolah mengikut sertakan guru dalam pelatihan penataran atau sejenisnya. Yang ketiga, sekolah memiliki peraturan untuk memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi. Yang terakhir, sekolah melaksanakan pertemuan rutin berkala untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program pembelajaran pada setiap mata pelajaran dan membentuk suatu komunitas MGMP dan sebagainya. Perbedaan proses kegiatan pimpinan manajer dan proses kegiatan pelaksana atau operation. Yang pertama, proses kegiatan pimpinan itu melalui tahap-tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, bimbingan atau pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan juga komunikasi. Proses kegiatan ini yang kedua, proses kegiatan pelaksanaan. Proses kegiatan ini berjalan melalui tahap-tahap tata usaha, pembekalan, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada administrasi pendidikan dilihat sebagai human behavioral dan leadership. Kepemimpinan dan kelakuan manusia dalam suatu organisasi pendidikan merupakan dua unsur yang biasa dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan. Sebab keduanya laksana dua bagian dari sekeping mata uang. Apabila tingkah laku manusia dalam administrasi pendidikan ini dikaitkan dengan kepentingan kepemimpinan,
Maka secara konseptual ada 3 model perilaku yang dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, perilaku pemimpin yang mementingkan dimensi ideografik, yang kedua, pemimpin yang mementingkan dimensi nomotetik, dan yang ketiga, pemimpin transaksional. 3 perilaku pemimpin menurut konsep Getzel dan Guba 1957-423 sampai 441 melalui Hendayat Sutomo dan Wasti Sumanto 1991-291 sampai 293. Yang pertama, pemimpin yang mementingkan dimensi nomotetik digambarkan sebagai individu yang menekankan harapan institusi dan konformitas peranan dengan harapan yang berarti mengabadikan pribadi individu dan kepuasan pemenuhan kebutuhan. Ia mementingkan otoritas yang dipandang dari status atau posisi yang ia pegang. Yang kedua, pemimpin yang mementingkan dimensi ideografik, lawan dari dimensi nomotetik. Pemimpin tipe ini lebih menekankan dan mementingkan pribadi individu, harapan organisasional pada individu sangat dibatasi. Yang ketiga, pemimpin transaksional adalah pemimpin yang berusaha mengkombinasikan dimensi nomotetik dengan dimensi ideografik dalam sistem kepemimpinannya. Pemimpin transaksional mementingkan usaha pencapaian tujuan institusi, tetapi pada waktu yang sama harapan individu tidak diabaikan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lestari Indriani. Jenis-jenis konflik dalam kegiatan administrasi pendidikan. Jenis-jenis konflik dalam kegiatan administrasi pendidikan ada 3. Yang pertama, konflik yang bersumber dari peranan dalam institusi dengan kebutuhan pribadi. Konflik ini misalnya, kepala sekolah yang akan memimpin rapat penting menyambut kedatangan Menteri Dikbud. Tetapi pada saat yang bersamaan ia menerima telepon dari rumah sakit bahwa anaknya yang bungsu mendapat kecelakaan lalu lintas dan sedang dalam keadaan gawat di rumah sakit. Konflik yang kedua yaitu konflik yang bersumber dari peranan dengan peranan. Misalnya, guru tidak mau disupervisi oleh pemilik sekolah tertentu. Konflik disagreement individual. Dan yang ketiga ada konflik yang bersumber dari pribadi dengan pribadi. Konflik ini misalnya individu-individu dalam kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka arah pelaksanaan tugas tidak serasi. Ketidakserasian kebutuhan inilah yang menimbulkan konflik. Kesimpulan, dimensi-dimensi dalam administrasi di sekolah meliputi yang pertama ada mengembangkan pengajaran dan kurikulum, yang kedua mengelola kesiswaan, yang ketiga menata hubungan sekolah dan masyarakat, yang keempat mengelola personalia sekolah, yang kelima mengelola sarana dan prasarana, yang keenam mengelola angkutan sekolah, yang ketujuh mengatur struktur organisasi sekolah, dan yang kedelapan mengelola pembiayaan dan keuangan sekolah. Kegiatan administrasi di sekolah tidak terlepas dari proses manajemen. Proses itu dimulai dari planning atau perencanaan, yang kedua ada actuating atau pelaksanaan, lalu ada controlling, pengontrolan atau pengawasan yang di dalamnya terkait aktivitas evaluasi. Secara konseptual ada 3 model perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama ada pemimpin yang mementingkan dimensi ideografik, dan yang kedua ada pemimpin yang mementingkan dimensi nomotetik, dan yang ketiga ada pemimpin transaksional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.